Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast kami, podcast redaksi alkalam.id bersama Bang Fandi Ahmad sebagai redaktur Mukti Ali Institute, dan yang menemani Bang Fandi ini Danang Kurnia Awami sebagai editor Alkalam. Nah, pada kesempatan kali ini, sore kali ini kami akan membahas tentang melihat keberagaman sebagai musibah atau anugerah. Sebelum beranjak ke pembahasan ya, Bang, mungkin saya akan memaparkan sedikit dari tulisan Bang Nanda ya. Kita mengambil tema ini dari tulisan Bang Nanda yang dipublish di alkalam.id. Nah, yang saya tangkap dari tulisan Bang Nanda ini, perbedaan merupakan keniscayaan katanya Bang, yang harus diterima oleh semua orang dalam kehidupannya. Faktanya menunjukkan bahwa manusia memang makhluk yang unik dan khas. Keunikan dan kekhasan ini dalam konteks bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat akan menimbulkan keragaman tatanan sosial dan kebudayaan. Nah, adanya keragaman ini menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki beragam etnis, agama, dan bahasa. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya, saya ingin tema kali ini dibahas secara lebih mendetail oleh Bang Fandi dan Bang Danang terkait apakah keberagaman itu sebuah anugerah atau malah jadi sebuah musibah di kalangan masyarakat itu sendiri. Mungkin Bang Fandi mau memperkenalkan diri dulu. Oke, ya. Terima kasih sudah mengajak saya untuk berpartisipasi di alkalam.id. Saya Fandi Ahmad Saiful Hadi. Hari ini dari Mukti Ali Institute. Saya dari alumni UIN Sunan Kalijaga juga, Fakultas Usuluddin, dan rencana insya Allah kalau lancar melanjutkan di jurusan yang agak berbeda, dan ini di studi pembangunan kalau insya Allah kalau lancar. Kesibukan sekarang apa Bang? Pada sibukan hari ini saya lagi mengurus di Mukti Ali Institute ini. Jadi kita coba bagaimana mengembangkan dari dan pemikiran Pak Mukti Ali, yang beliau concern itu sebenarnya di agama dan pembangunan, meskipun orang pada tahu bahwa beliau itu sebagai penggagas jurusan perbandingan agama. Orang halayak lebih mengetahui beliau sebagai yang fokus pada dialog antar agama. Oke, ya itu, tapi juga beliau sebenarnya bisa lebih luas di situ, karena Pak Mukti Ali ini beliau juga membahas masalah pendidikan, bagaimana ekonomi, bagaimana sosial, dan sehingga mewujudkan cita-cita. Ya, beliau sangat concern bagaimana Kementerian Agama itu sebagai ketika beliau menjadi Menteri Agama, bagaimana menjembatani dan menjadikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Versi beliau, masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang bahagia dan yang baik. Baik sisi material ataupun spiritual, seperti itu. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bang, sebelum kita ngebahas soal keberagaman ini, kegiatan di Mukti Ali Institute itu sendiri apa aja? Kalau kegiatannya sementara untuk 3 bulan ini kita ada diskusi rutin bulanan. Ini ada tema-tema yang hangat yang kita gali bersama-sama, yaitu semuanya terkait masalah isu sosial, isu keagamaan, dan itu kita relate-kan seperti itu dengan gagasan-gagasan Pak Mukti Ali. Dan selain itu juga hari ini kita untuk udah mulai awal bulan kemarin kita ada beasiswa bahasa Inggris. Jadi ini komitmen dari Pak Mukti Ali juga dulu. Beliau adalah orang pertama yang menggagas bagaimana institusi keagamaan, institusi kayak IAIN dan yang lainnya itu harus memiliki pemikiran yang saintifik, seperti itu. Sehingga beliau itu mengirim para dosen-dosen di IAIN itu untuk belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Karena versi beliau untuk menjadi seorang akademisi itu minimal itu ada 2 bahasa yang harus diketahui, ya bahasa Inggris dan bahasa Arab, seperti itu.
Meskipun nggak sebenarnya kalau versi Bang Mukti Ali bahwa gaya pemikiran orang intelektual Indonesia itu sebenarnya sudah sama dengan orang-orang yang di luar. Tapi kenapa orang-orang lebih mengenal orang-orang di Mesir, orang-orang yang ada di Pakistan ataupun India? Perbedaannya cuma satu. Mereka sudah menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk mendeskripsikan karya-karyanya, tapi intelektual Indonesia masih menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya Bang. Sekarang mungkin saya akan berlanjut ke Bang Danang nih. Mungkin sebelumnya Bang Danang boleh memperkenalkan diri, siapa sih Bang Danang ini di alkalam.id. Begitu, oke. Terima kasih Ana, dan terima kasih juga Bang Pandi ya, berkesempatan lah hadir di diskusi kita di podcast yang pertama kali inilah. Harapannya ini bisa berkelanjutan ke depannya. Jadi sebenarnya saya mulai dari perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Danang Kurnia Awami. Nah, panggil saja saya Danang. Hari ini saya terlibat di alkalam.id yang secara umur memang belum lama, masih sekitar 2 mingguan. Tapi ini diinisiasi atas dasar teman-teman yang memiliki fokus terhadap isunya masing-masing, dan harapannya dengan alkalam.id ini kita bisa menyuarakan problematika yang itu berkaitan dengan keislaman, begitu juga dengan keindonesiaan, dan tidak hanya terbatas pada tataran nasional sebenarnya di Indonesia, tapi kita juga menyangkut isu-isu internasional, di mana kita harus tetap merawat keilmuan yang berkaitan dengan kultural, terus berkaitan dengan sosial, politik, dan lain-lainnya. Nah, posisi saya kemudian di Alkalam ini sebagai editor ya, bersama Ana, bersama Rifa, terus bersama teman-teman yang lainnya, termasuk bersama Nanda dan itulah. Oke Bang Danang, ini Bang, untuk mempersingkat waktu kita, mungkin saya sebagai host ya ingin menanyakan, apa sih makna keberagaman menurut Bang Pandi sendiri? Keberagaman itu tidak terdiri dari satu entitas seperti itu. Jadi bahwa namanya beragam itu dia terdiri dari multiple aspek, dari multiple karakteristik. Jadi dia itu tidak ya satu bentuk kayaknya Islam saja, satu manusia saja, tapi itu beragam. Nah di sini namanya beragam, khususnya dalam kita harus paham bahwa sunatullah itu memang bahwasanya itu keniscayaan, bahwasanya sebenarnya manusia itu tercontohkan dengan alam sekitarnya seperti itu. Kenapa saya bicara bahwa Indonesia itu beragam? Karena masyarakat Indonesia itu hidup di alam yang sangat beragam. Menurut penelitian ada jutaan ribuan biodiversitas itu ada di Indonesia, dan itu kemudian cara orang itu epistemologi dan cara orang itu bertindak itu kan bergantung di mana dia berada. Orang Papua, orang Jawa dan yang lainnya itu kan berbeda-beda kondisinya, sehingga ada tumbuhan yang berbeda dan yang lainnya, dan cara untuk menyikapi tumbuhan itu kan berbeda-beda. Sehingga hal inilah yang menyebabkan begitu beragamnya manusia khususnya di Indonesia ya. Kalau menurut Bang Pandi kan keberagaman itu berbeda-beda dengan bentuk dan wujud yang berbeda, banyak lah istilahnya. Nah kalau untuk Bang Danang sendiri, keberagaman menurut Bang Danang ini gimana nih? Keberagaman, jadi sebenarnya nggak jauh beda ya kalau kita ngomongin soal keberagaman. Pada titik dasarnya ya kita ngomongin soal perbedaan-perbedaan yang itu sangat beragam sekali. Pertama kalau kemudian kita ngomongin soal konteks Indonesia, emang sederhananya emang kalau kita ngomongin soal Indonesia pun berapa provinsi lah ya, sekitar 30-an lebih lah. Dan selain itu kalau kita ngomongin soal pulau pun juga itu cukup beragam, dan bukan berarti terus kemudian dalam satu pulau itu juga punya satu pemikiran, punya budaya, dan satu sosial di masyarakatnya itu sama, tapi di satu pulau pun itu cukup banyak perbedaan-perbedaan itu.
Dan kalau kita menarik lebih dalam lagi, dan itu kita ngomongin soal keindividuan masing-masing masyarakat Indonesia, saya rasa kita mengetahui bahwa setiap orang itu punya cara berpikir yang berbeda-beda, termasuk dalam hal perihal agama, perihal budaya, terus bersosial, terus kemudian sikap politik dan semacamnya. Dan hari ini kemudian keberagaman itu memang sudah seharusnya menjadi ladang besar bagi kita untuk saling berdiskusi satu sama lain, dan itu menjadi berkah kemudian untuk membawa kita sebagai negara yang kemudian bisa dikatakan akan lebih maju lagi kayak gitu. Bukan justru kemudian malah itu melemahkan diri kita karena kita tidak saling menghargai. Nah, kalau yang saya analisis ya Bang, di masyarakat sendiri terkait keberagaman, banyak konflik gitu ya di masyarakat yang memang saling sikut menyikut terkait keberagaman itu sendiri, entah itu etnis dan lain-lain. Nah, bagaimana Abang sendiri berpandangan tentang fenomena konflik yang ada di masyarakat ini? Oke, itu sangat menarik. Kenapa ada konflik? Karena satu hal, saya membuat sepakat dengan Degium itu bahwa tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu. Jadi kenapa kok ada gesekan dan yang lainnya terkait perbedaan? Karena di situ tidak ada pengetahuan, tidak ada perkenalan antara siapa sih dia, kan seperti itu. Sehingga kemudian kita itu terskop pada horizon kita. Jadi kalau pakai versinya Gadamer kan, kita harus tahu bahwa ada namanya pre-understanding. Setiap individu itu membawa pre-understanding. Pre-understanding itu atau pemahaman sebelumnya dari setiap manusia itu berdasarkan di mana dia berada, di mana lingkungan sekitarnya. Kalau dia Islam, dia akan dilingkupi oleh orang-orang Islam dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau Kristen juga begitu juga, Buddha juga seperti itu, ataupun aliran kepercayaan. Mereka ada dalam horizon mereka masing-masing. Nah, ketika horizon itu kemudian tidak ada share, tidak ada saling pertemuan antara horizonnya punyanya orang Islam dengan orang Kristen gitu kan, tidak ada saling bertemu. Oh, Islam itu seperti ini. Oh, ternyata Kristen itu seperti itu. Jangankan kita seperti itu, jangankan kita yang lintas agama. Kalau seandainya kita balik ke desa, ada masih pada hari ini antara organisasi masyarakat, contoh NU dan Muhammadiyah. Lah itu sesama Islamnya, sesama katanya yang membangun Indonesia. Itu orang NU itu menganggap orang Muhammadiyah seperti ini. Padahal ketika ditanya apakah mereka sudah bertemu dengan orang Muhammadiyah, jawabannya belum tahu. Terus dari mana dia melakukan prejudice seperti itu? Ya karena ya cuma sepintas saja yang mereka ketahui. Nah inilah akar muasal terjadinya gesekan itu. Ketidaktahuan terhadap yang lain menyebabkan yang lain itu tersingkirkan, seperti itu. Nih, kalau Bang Danang sendiri nih, tadi kan sudah dikatakan sama Bang Fandi bahwa adanya konflik dari keberagaman ini terkait ketidaktahuan antara satu sama lain. Menurut Bang Danang, gimana nih solusi yang tepat untuk menengahi konflik ini? Untuk menengahi konflik. Iya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita ngomongin soal keberagaman kan memang perbedaan. Kemudian ngomongin soal konflik itu juga berakar dari kemudian kita tidak saling menghargai, terus tidak saling menyayangi dan semacamnya, yang kemudian itu membutuhkan satu ruang bersama kemudian untuk diskusi lebih dalam terkait dengan hal itu. Dan kemudian kalau kita bicara soal idealnya ya kemudian kita harus sepakat dong dengan tumbuhnya ruang bersama itu, ruang saling kemudian menghargai, dan kemudian kita tidak hanya melihat suatu masalah atau melihat orang itu dari luarnya saja. Jadi kita harus mampu mengenal dia lebih dalam, bukan atas dasar kemudian karena yang didapatkan pengetahuannya ini selama hidupnya adalah A, bukan berarti terus kemudian si A ini itu buruk. Bisa jadi kemudian ketika kita mau cross check terhadap si A ini, bisa jadi apa yang kemudian pengetahuan yang kita dapatkan di luar A ini ternyata tidak seperti yang kemudian digambarkan oleh orang-orang itu tadi, bahwa A itu buruk, tapi ternyata itu malah
bagus, dan itu kemudian kita punya satu cita-cita yang sebenarnya sama, dan untuk kesejahteraan, untuk apapun itu, kemakmuran, kedamaian dan semacamnya. Karena saya melihatnya gini, misalnya saya pernah dengar, jadi ini lingkupnya di Islam. Saya pernah membaca suatu artikel, suatu bacaan, dan di situ sempat menguik kenapa terus kemudian konflik itu bisa muncul. Misalnya di situ dicontohkan adalah NU sama Muhammadiyah, dan sebenarnya yang jadi persoalan adalah kritik yang kemudian di belakang. Jadi NU mengkritik Muhammadiyah itu ketika ngobrol sama orang-orang NU, bukan kemudian ada orang Muhammadiyah, ayo diskusi, aku mengkritik Muhammadiyah seperti ini. Nah, hal itu yang kemudian perlu kita permasalahkan dan kita perhatikan, termasuk tendensi yang kemudian ada Islam sama Kristen dan semacamnya. Sebenarnya kalau kita ngomongin secara praktek, ngomongin ruang bersama itu udah diberikan, misalnya melalui FKUB, forum yang kemudian itu isinya adalah orang-orang antar agama di sana. Kemudian di situ juga mempunyai peran untuk memberikan ruang terhadap orang-orang antar agama itu terus makmur, terus kebebasan dalam dia memberikan ibadah, berpendapat dan sebagainya itu terwadahi. Nah, cuma ternyata kalau kita hanya menyudut pada mayoritas, nah jadi di FKUB itu sekalipun itu jadi ruang bersama, tapi itu masih terikat pada tataran mayoritas. Semua orang Islam itu jumlahnya seperti ini, di FKUB juga diwakili seperti ini. Makanya hal-hal itu yang kemudian harus diminimalisir. Jangan bisa jadi jumlah mayoritas itu belum tentu kemudian dengan harus diwakili sejumlah mayoritas itu juga. Sama aja ketika ini jumlahnya 50 di luar, terus di dalam ternyata jumlahnya tetap 50%, sama aja. Itu tidak mengakomodir untuk penghilangan terhadap istilah mayoritas. Itu justru merawat mayoritas. Makanya kebijakan yang kemudian misalnya di sini pemerintah berperan lebih, ya kemudian harus menghilangkan sisi itu di tataran pemerintahan, memberikan sisi afirmatif lah kepada orang-orang yang kemudian di luar golongan kita atau kelompok kita itu untuk lebih berpartisipasi lebih banyak lagi. Oke, menarik sekali ya dari penjelasan kedua pembahas ini. Oke, mungkin saya ingin menanyakan hal lain terkait tentang keberagaman ini sendiri. Nah, bagaimana sih tanggapan Bang Fandi terhadap suatu kelompok atau individu yang mengaku bahwa dirinya adalah seseorang atau kelompok yang moderat? Bagaimana nih kalau Bang Fandi melihat hal tersebut? Banyak kan ya sekarang ini, misalkan saya sendiri, ini saya orang yang sangat netral, moderat sekali, tidak memihak kanan atau kiri. Nah, orang-orang yang seperti ini menurut Bang Fandi itu seperti apa? Kalau seandainya saya sangat apresiat ya, kalau seandainya dia menyatakan saya moderat. Nah, moderat itu dengan arti kan memang itu yang diajarkan kan, moderasi itu bagaimana kita tidak terlalu mencintai terlalu tinggi atau berat ke kanan ataupun kiri kan, seperti itu. Nah, tapi kan kemudian ya yang utama satu, kalau ada satu ya mungkin yang diajarkan di pesantren kan, ad-da'wah bil hal khairun ad-da'wah bil maqal kan, seperti itu. Jadi dakwah dengan tindakan itu lebih utama daripada dakwah dengan pernyataan. Begitu juga tentang moderasi kan, seperti itu. Jadi banyak kan kadang orang bilang saya moderat dan yang lainnya, tapi tidak diimbangi dengan aplikasinya kan, seperti itu. Jadi kan kalau seandainya benar-benar moderat, maka dia akan bersifat benar-benar moderat. Ketika dia anggaplah ada orang yang bilang radikal, oh ya sudah, dia radikal seperti itu, ya kita paham bahwa dia radikal kan itu. Ketika dia orang sangat liberal, oh ya dia sangat liberal, nah dia masih di tengah. Sehingga disinilah yang namanya
yang menurut Pak Mufti Ali, kalau sebenarnya orang moderat itu adalah ketika dia itu mempraktikkan namanya agree in disagreement. Jadi agree in disagreement itu sepakat dalam perbedaan. Jadi saya memahami bahwasanya saya mempunyai keyakinan bahwa yang benar itu adalah A, sedangkan Mas Danang itu meyakini bahwa yang benar itu adalah B. Nah, saya sebagai orang moderat lah kemudian Mbak Ana meyakini bahwa yang benar itu C. Nah, moderat itu gimana? Ya kita santai di tengah-tengah dan kita memahami bahwa Mas Danang sepakat dengan B, Mbak Ana yang C, dan saya tetap A. Tapi ini tidak perlu kita kemudian pertentangan itu, tapi kita memahami bahwa setiap milik kita itu ada nilai lebihnya masing-masing, seperti itu. Kalau Imam Syafi'i itu kan bilang ini soleh wa yahdi minal khata wa innakal khata yahdi minal soleh, kan seperti itu. Jadi saya mungkin pendapat C versinya Mbak Ana, mungkin versi saya kurang cocok, tapi ya mungkin juga ada kebenaran di dalamnya. Mungkin versi saya ya benar, tapi juga saya terbuka mungkin ada kesalahan. Nah, ya hal itu yang harus diimplementasikan. Bukan kemudian ketika saya moderat tapi Anda salah, Anda radikal, Anda liberal. Nah, ini kemudian ketika moderat menjadi menjudge, itu kan nggak moderat lagi. Ketika dia sudah mulai berpihak, kan seperti itu. Itu yang saya lihat dari. Kalau menurut Bang Danang sendiri gimana tanggapan terhadap orang yang mengaku dirinya itu sebagai orang yang moderat? Tanggapan saya terkait dengan moderat sebenarnya jadi gini, saya tidak jadi moderat itu kan sebenarnya itu kan sebuah peta ini moderat, liberal dan semacamnya lah, dan kemudian ya itu untuk menentukan siapa moderat, siapa liberal dan sebagainya, itu bukanlah menurut saya ya, itu bukan ranah pribadi saya kemudian untuk mengatakan bahwa saya moderat, kemudian saya liberal dan saya radikal dan semacamnya. Itu adalah ranah kemudian orang lain, dan itu berbasis keilmuan, misalnya itu sebagai kajian akademik moderat dan sebagainya, itu untuk sebuah pemetaan yang kemudian gimana kita bisa mengakomodir ke ketiga golongan itu dan sebagainya. Dan soal kemudian orang itu mengaku moderat, belum tentu kemudian dia moderat. Kadang seringkali saya melihat bahwa orang moderat itu justru memaksakan kehendak kemoderatannya itu terhadap orang lain, padahal sebenarnya golongan itu moderat, tapi kenapa terus kemudian kok malah memaksakan golongan yang dianggapnya moderat itu tadi. Nah itu kan menjadi problem tersendiri akhirnya. Nah, berarti ini moderat atau enggak, atau jangan-jangan dia ini radikal gitu. Radikal dalam arti di golongannya, yang harus kemudian berekspansi ke golongan-golongan yang lainnya gitu. Ya. Nah, saya ada satu pertanyaan terakhir untuk Bang Danang dan Bang Fandi. Bagaimana Bang Fandi dan Bang Danang ini memberikan tanggapan terhadap sikap optimisme dalam melihat keberagaman yang ada di Indonesia sendiri? Oke, sebenarnya saya sangat optimis kalau dengan keberagaman yang ada di Indonesia, dan ini sebenarnya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita dulu, ya karena saya juga mengalami hal itu, bagaimana saya hidup di keluarga yang sangat beragam gitu kan, ada keluarga dari Islam preachersnya atau udah Pak Kiainya, ada yang dari Hindu Pak Kiainya, dan Buddha dari yang tokoh agamanya. Nah, mereka ketika interaksi itu generasi buyut saya gitu kan. Nah, itu ketika seorang yang beragama Islam dan kemudian buyut satunya itu beragama Buddha dan yang beragama Hindu, mereka bilang ya silakan, kepercayaan Anda lakukan hal-hal yang itu. Nah, begitu juga yang Islam juga sama. Kalau saya yakin ke Buddha, silakan seperti itu. Dan nilai-nilai yang seperti ini itu sebenarnya masih sangat mangkal di daerah-daerah, khususnya yang masih belum tersentuh dengan ranah-ranah yang dari saya agak modern gitu kan. Karena kan ini kan mungkin dampak dari modernisasi, bahwa dalam modernisasi itu ada ciri khas utama yakni mengeneralisir gitu kan. Sehingga kemudian orang itu kemudian diklasifikasikan dan yang lainnya. Ini kan kemudian hal inilah yang kemudian menyekat
pengetahuan lokal. Dan kita tahu bahwasanya pengetahuan lokal itu kita diputus dari apa? Dari pendidikan formal kita. Kita sudah kehilangan apa sih falsafah orang Jawa, apa sih falsafah orang Batak, apa sih falsafah orang tua. Itu semuanya di dalam punya nilai-nilai agung yang sangat besar, kan seperti itu. Dan tidak ada ceritanya pada masa-masa dahulu itu bertengkar, itu permasalahan agama, permasalahan itu sudah sangat jarang sekali. Tapi kenapa pada hari ini aja yang kemudian kok terjadi namanya gesekan hal itu terjadi? Ini kan juga menarik. Tapi kalau harapannya saya optimis kalau seandainya kemudian adik-adik kita, kemudian generasi selanjutnya itu mereka diajari bagaimana sih falsafah tiap-tiap lokal masing-masing, ya saya yakin bahwa itu akan menjadi yang lebih baik, karena nggak ada namanya persinggungan antara suku dan yang lainnya. Itu di Indonesia itu sangat bersifat skeptik, itu nggak ada, tapi mereka langsung welcome. Seperti contoh ketika ada orang anggaplah orang dari luar kampung gitu. Ya, dari mana? Oh, ternyata dari Batak. Oh, akhirnya tanya, Batak itu kayak gimana? Dan yang lainnya. Itu tradisi yang yang ada di kampung itu seperti itu. Tapi kan kemudian hari itu akan berubah ketika sekarang ini. Ada orang lain datang. Kan udah beda. Kita harus hati-hati. Apa maksudnya ini? Kan seperti itu. Tapi kalau sebenarnya kemudian diajarkan lagi nilai-nilai semangat yang para generasi pendahulu kita, ya saya yakin hal itu bisa sangat terjadi. Karena kita dari alam itu sudah mendukung bahwa kita hidup dengan beragam. Seperti itu. Hanya tinggal bagaimana kita menyesuaikan dengan alam ini. Bagaimana alam ini tidak dirusak, bagaimana kita belajar dari alam itu. Karena semakin kalau seandainya biodiversitas kita Indonesia ini akan semakin berkurang, maka multikultural bangsa Indonesia juga akan semakin menghilang. Nah, mungkin dari Bang Danang gimana nih tanggapannya? Jadi soal optimis, saya optimis. Dasar saya adalah kita memang sudah sejatinya itu keberagaman sebenarnya di Indonesia ini dengan berbagai pulau dan sebagainya. Dan saya rasa pendiri bangsa ini tidak membuat falsafah bangsa Indonesia ini hanya untuk satu golongan saja, tapi untuk berbagai golongan. Makanya ada perdebatan yang sangat kencang pada saat itu untuk penentuan pasal 1 ketuhanan yang Maha Esa itu. Perdebatan yang sangat kencang karena emang kita mencoba untuk membuka ruang saling menghargai itu, karena berbagai pulau dan kita juga berbagai golongan di sini, tidak hanya suku tapi agama dan juga ras. Dan bicara soal kemudian prakteknya sebenarnya kita sejak kecil memang sudah merawat itu. Mungkin kalau saya melihat pengalaman saya pribadi ketika saya di desa saya itu juga ngomongin soal ada orang yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, itu nggak punya masalah apa-apa, nggak punya, ya fan-fan aja lah. Ketika kita hari raya, orang-orang Islam hari raya, ya udah teman-teman yang agama Kristen juga kemudian berkunjung gitu, mencoba menghormati, kemudian silaturahim dan sebagainya. Dan kalau kita ngomongin soal kemudian tataran pemerintah, kebijakan untuk mengakomodir keberagaman itu sebenarnya sudah ada gitu. Misalnya kalau kita bicara ngomongin soal undang-undang, ya kita sudah kemudian ada undang-undang hak asasi manusia, di mana di situ juga mengakomodir soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan semacamnya. Itu kan semua tidak hanya terbatas pada ngomongin soal agama, tapi juga ngomongin soal pemikiran, perbedaan pemikiran, pendapat dan semacamnya. Dan selain kita juga punya undang-undang dasar yang itu juga salah satunya juga mengakomodir itu. Dan beberapa kebijakan lain sebenarnya juga sudah mengakomodir, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi ngomongin soal adanya forum itu tadi FKUP yang isinya para tokoh-tokoh agama, tidak hanya Islam, tidak hanya Kristen, tapi agama-agama lain juga termasuk. Dan misalnya juga ngomongin soal yang kemarin sempat trending, misalnya orang yang
beragama, nggak bisa kolom KTP akses dan semacamnya. Hari ini kemudian itu mulai terbuka gitu, orang-orang yang memiliki kepercayaan lokal dan semacamnya itu kemudian sudah diakomodir. Hanya saja kemudian saya malah mendengar hal-hal yang kemudian meruntuhkan itu semua itu adalah dalam beberapa kajian teman-teman itu malah justru ada unsur-unsur politik di balik itu semua gitu ya. Yang kemudian praktek-praktek atau kemudian peraturan perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan yang ada itu malah justru nggak terakomodir dengan baik. Maka dari itu ya saya rasa ya tugas masing-masing dari kita tuh untuk kemudian melakukan penguatan yang sebesar-besarnya terhadap teman-teman yang ada di lapangan atau teman-teman di sekitar kita, untuk kemudian bukan soal menangkal atau soal apa, tapi kita lebih bicara soal memberikan pengertian bahwa kita itu memerlukan ruang yang lebih besar lagi untuk berdiskusi. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwa Indonesia yang memang sudah beragam sejak dulu, ketika ada konflik yang mengatasnamakan keberagaman ini didasari karena ketidaktahuan kita antar satu sama lain, antar satu etnis dengan etnis lain, antar satu agama dengan agama lain. Maka dari itu, sebagai suatu negara yang memiliki beragam budaya, beragam etnis, bahasa, dan lain sebagainya, kita harus mampu menjaga dan harus mampu saling kenal antara satu sama lain di Indonesia itu sendiri. Itu mungkin ya yang bisa saya simpulkan dari obrolan sore hari ini. Terima kasih Bang Fandi, Bang Danang atas waktunya. Lain waktu mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast redaksi Al-Kalam.id. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.